Adegan langsung memperlihatkan kemacetan panjang di kota Philadelphia. Gary Lane dan keluarganya bernama Karen dan dua anaknya bernama Rachel dan Connie. Ketika Gary menghidupkan radio untuk mengetahui apa yang terjadi di Philadelphia, Gary mendengar kabar bahwa wabah rabies sudah dimulai di Taiwan dan sekarang dilaporkan mewabah 12 negara. Ketika satu polisi ditabrak mobil truk, disinilah kekacauan terjadi. Ketika itu, Gary langsung menginjak pedal gas mobilnya dan mengikuti mobil truk yang membuka barisan kemacetan. Untungnya keluarga Gary tidak ada yang terluka dan Gary langsung mengajak keluarganya masuk ke mobil RV dan cepat meninggalkan lokasi. Dan kita diperlihatkan satu adegan di mana Gary melihat perubahan makhluk yang menggigit manusia menjadi sangat agresif ke manusia lain. Ketika Gary dan keluarga telah berhasil masuk ke mobil RV, mereka diserang zombie. Gary segera menepikan mobilnya dikarenakan anaknya bernama Rachel memiliki penyakit asma yang dimana obatnya ada pada ransel ibunya yang tertinggal di mobil sebelumnya di kota Philadelphia. Gary ditelepon temannya yang bekerja sebagai sekretaris presiden untuk mengetahui di mana lokasinya sekarang. Gary menyebutkan berada di KM 95 menuju utara. Buat kalian yang belum tahu, dia bernama Terry Omotomi. Bahkan Terry belum tahu apa penyebab dari kekacauan ini dan apa makhluk itu. Yang terpenting mereka lolos dan Gary dipanggil untuk bekerja kembali. Sebelum Gary dijemput, dia dan keluarganya mencari obat untuk anaknya di NJ Mart. Ketika di dalam toko obat, Gary dan keluarganya diserang dua penjaga toko UJ Mart dan disinilah aksi tembakan terjadi. Ketika keluar dari toko, Gary kehilangan RV-nya yang telah dicuri. Untuk menunggu jemputan, Gary harus berada di tempat aman. Ketika itu, Karen melihat sebuah apartemen yang dimana di atasnya bisa dijadikan tempat menunggu jemputan helikopter dari Terry. Ketika di dalam apartemen, Gary dan keluarganya malah didengar oleh makhluk tersebut. Lalu mereka lari ke atas untuk mencari perlindungan sementara sampai jemputan tiba. Kita bisa lihat lari makhluk tersebut sangat cepat sehingga kita yang nonton ikut tegang. Sampai di lantai 6, Gary melihat jalan menuju ke atas dihalangi kardus besar. Gary harus menjatuhkan kardus tersebut sehingga menimpa dan menghalangi makhluk tersebut. Alhasil, makhluk tersebut tidak bisa mengejar mereka lagi. Ketika mereka mencari jalan, salah satu anak mereka menghilang dari dekatnya dan mereka harus mencari Connie terlebih dahulu. Ternyata Connie menemukan apartemen yang masih berpenghuni. Connie ingin meminta mereka masuk ke apartemen keluarga tersebut
untuk dijadikan persinggahan sementara sambil menunggu jemputan dari Terry di rooftop ketika subuh menjelang. Untungnya keluarga tersebut memperbolehkan mereka masuk. Di dalam, Gary menceritakan tentang dirinya bahwa sebelum wabah ia adalah penyelidik dari anggota PBB. Untuk mengajak keluarga tersebut keluar dari kekacauan ini supaya mereka mendapatkan tempat aman dan terlindungi, tetapi ayah Thomas tidak ingin ikut bersama keluarganya dan ingin tetap di apartemen mereka. Dan perjalanan menuju ke atas dimulai kembali. Ketika Gary menuju tangga, Gary langsung di jump scare oleh makhluk bagong tersebut sampai yang nonton juga ikut kaget. Setelah Gary dan keluarganya bertemu Terry di kapal induk, kapten kapal menyuruh Gary untuk menyelidiki wabah ini dari setiap negara. Gary sempat menolak, tapi jika Gary menolak, Gary dan keluarganya akan diusir dari kapal. Demi kebaikan keluarganya, akhirnya Gary menerima permintaan kapten. Gary diminta penyelidikan dan menjaga Dr. Pespak untuk mencari tahu awal mula wabah tersebut. Adegan menunjukkan pesawat yang dinaiki Gary kehabisan bahan bakar dan akan berhenti di tujuan pertama Gary, yaitu di Camp Humphreys, Korea Singkat Selatan. cerita, Gary tidak banyak mendapatkan informasi di Camp Humphreys, tetapi dia mendapatkan satu petunjuk dari anggota CIA yang terpenjara karena penjualan senjata ilegal. Anggota CIA tersebut memberitahu kenapa Israel membangun tembok raksasa sebelum wabah ini dimulai. Anggota CIA menyebutkan nama Jurgen Wurmbrand yang bisa Gary temui di Yerusalem. singkat cerita, Gary Land, sang penyelidik, akhirnya sampai di Israel, Yerusalem dan bertemu dengan Jurgen Wurmbrand. Gary Land langsung to the point menanyakan hal bagaimana Israel bisa tahu wabah ini akan terjadi lebih awal dari negara lain. Terkuaklah fakta bahwa Israel menyadap komunikasi dari seorang jenderal India. Mereka bilang raksasa yang berarti zombie. Gary merencanakan perjalanan ke India untuk penyelidikannya, tetapi dia bingung harus kemana dan bertemu siapa. Jurgen Wurmbrand mengatakan bahwa ke sana hanya jalan buntu. Bagaimanapun AIS sudah terlambat untuk membangun tembok besar. Ada sekumpulan warga menghidupkan mikrofon terlalu keras sehingga menarik perhatian lebih banyak zombie di luar tembok. Dan benar saja, para zombie saling bertumpukan mencapai tembok tertinggi. Akhirnya pertahanan tembok Yerusalem ditembus zombie.
Di Yerusalem, Gary tidak mendapatkan informasi yang valid, tetapi Gary melihat satu fakta di mana ada orang tua di tengah kerumunan zombie bahkan tak disentuh zombie sedikit pun. Lanjut. Dua kalinya, Gary melihat satu manusia tidak digigit oleh zombie. Salah satu pengawal Gary terkena gigit. Di sini Gary mencoba langsung memotong tangan prajurit tersebut dan ya, tidak ada reaksi dari virus rabies tersebut. Parahnya lagi, pesawat yang ditumpangi Gary meninggalkan Gary dikarenakan pilot Gary mendengar kabar bahwa helikopter yang seharusnya menjemput Gary terjatuh oleh zombie. Untungnya saja Gary melihat pesawat yang mau lepas landas. Terpaksa Gary harus menumpang di pesawat Belarus Airways. Dalam pesawat, Gary mengobati Saigon terluka. Gary terpikir sebab perkataan prajurit yang ada di Camp Humphreys, yang berarti prajurit itu terkurung bersama zombie, tetapi dia memiliki penyakit semacam luka yang sudah lama di kakinya. Mungkin maksud dari Gary, zombie tidak menyukai manusia yang ada penyakitnya, dikarenakan percuma menjadi rumah bagi para virus yang mematikan. Selesai memikirkan perkataan Saigon tadi, Gary langsung menelpon Terry dan menyuruh Terry mencarikan alamat fasilitas WHO yang dimana itu adalah tempat vaksin. Masih di dalam pesawat, seekor anjing menggonggong ke arah lift cabin. Ketika pramugari membuka pintu lift, tiba-tiba ada satu zombie di dalam lift ketika pramugari yang jadi korban pertama. Berlanjut dengan kekacauan di kabin belakang sebelum Gary melihatnya. Gary menyuruh penumpang di dalam kabinnya diam supaya zombie tidak ke kabinnya. Gary mengajak para penumpang untuk mengumpulkan koper dan menumpuknya untuk memperlambat zombie. Ketika ada satu penumpang yang menjatuhkan koper, kekacauan tak terelakkan, zombie mengincar mereka. Gary dan Saigon terpojok, cuma ada satu pilihan. Gary memegang granat, tapi dia masih berpikir dan ya, memang Gary mengambil keputusan tepat. Ia melempar granat membuat lubang di pesawat sehingga zombie terhisap keluar, kecuali Gary dan Saigon terpaksa ya guys ya. Lagi-lagi mereka selamat dari kecelakaan pesawat yang menewaskan seluruh penumpang. Tidak sampai di sini, Gary dan Saigon harus ke fasilitas WHO, beri alamat oleh Terry. Sesampainya Gary dan Saigon di fasilitas WHO, Gary mendapatkan perawatan dan ketika sadar, orang-orang di WHO menginterogasinya. Pada intinya, orang-orang di WHO memegang telepon Gary dan mereka mencurigainya dan menyuruh mereka menelpon Terry di pangkalan supaya Terry bisa menjelaskan siapa Gary Land ini. Dan
apa tujuannya. Singkat cerita, Gary menginginkan obat yang bernama patogen. Obat ini adalah obat yang menimbulkan penyakit di tubuh manusia. Jadi rencana Gary akan menggunakan obat itu yang disebut kamuflase di antara zombie. Masalahnya sekarang adalah Gary harus mengambil obatnya di sayap gedung B, yang dimana tempat itu sudah dikuasai oleh zombie sebanyak 80 zombie. Mau tidak mau, Gary harus melesaikan misinya untuk menyelamatkan dunia dari kekacauan. Singkat cerita, Gary, Sagan, dan sang dokter berhasil masuk dan harus mengalami ketegangan saat satu zombie mengetahui keberadaan mereka. Akhirnya, Gary memutuskan untuk memisahkan diri supaya mereka berdua aman. Setelah berpisah dengan Gary, dokter dan Sagan dihadang zombie untuk mencapai brankas berisi obat yang mereka cari. Dan mereka memutuskan kembali dan meninggalkan Gary. Di mana Gary, apakah dia akan selamat? Ya, Gary berhasil masuk ke brankas, tapi dia tidak tahu yang mana obatnya. Ketika mau keluar, Gary dihadang satu zombie. Di luar, dia tidak ada pilihan selain mencoba obat patogen itu. Apa yang terjadi? Ya, obatnya berhasil menyamarkan Gary sehingga zombie itu tak berdaya pelangap-pelongo melihat Gary.